melengkapi salah satu biota paling besar yaitu terdapat Caudal Stingray si Adventurers. Di dalam bucket atau ember yang dibawa oleh Kang Ajeng yaitu berisikan makanan, terdapat potongan ikan tongkol, lalu juga terdapat ikan kembung, lalu ada potongan udang, kerang dan juga cumi-cumi si Adventurers. Di mana makanan tersebut sudah disesuaikan dengan bukaan mulut seluruh biota yang ada di sini dan tidak lupa diberikan suplemen serta vitamin. Pemberian makan akan dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari dan sore hari ini adalah pemberian makan yang terakhir si Adventurers. Betul sekali si Adventurers, di mana kakak diver sudah kurang lebih 7 tahun menjadi penyelam si Adventurers. Sudah terbiasa menyelam hingga kedalaman kurang lebih 30 hingga 40 meter dan juga sudah seringkali bertemu biota-biota berukuran besar nih si Adventurers. Maka dari itu kakak Jack sangat mengerti bagaimana berinteraksi bersama biota-biota yang ada di depan ini si Adventurers. Karena ternyata pada akuarium ini menjadi akuarium terbesar yang dimiliki BXC. Daya tampung air di akuarium ini mencapai 2.200.000 liter air laut dan juga kurang lebih 10.000 biota di dalamnya. Salah satunya adalah ikan pari besar di si Adventurers baru saja disuapin oleh kakak Jack. Lalu juga ada penyu sisik serta narshark atau hiu buto si Adventurers. Di mana mereka dalam pemberian makannya dilakukan secara langsung dengan cara disuapin agar ikan tersebut menerima makanan yang sesuai. Wah, bisa kita lihat ukurannya mengambil ukuran dari kakak Jack nih si Adventurers. Karena ternyata ini menjadi salah satu ikan hiu besar yang dimiliki BXC dengan panjang 2,8 meter dan juga bobot tubuhnya 300 kg. Wah, ada siapa nih kakak Widi? Nah, ternyata di sini kakak Jack tidak sendirian si Adventurers, kakak Jack ditemani oleh kakak Michael. Jadi sini kedua diver kita harus duo. Seperti tadi kakak Galuh bilang, akuarium ini adalah akuarium terbesar yang memiliki beberapa display. Salah satunya adalah Journey City Aquarium saat ini, dimana kedalamannya mencapai 5,5 meter si Adventurers. Kalau gitu kita kenalan dulu dengan ikan-ikan lainnya yang ada di sini. Mungkin kakak Galuh tadi sudah men-spill nih ikan hiu terbesar yaitu kita memiliki narshark atau hiu perawat si Adventurers. Ternyata pada sore hari ini si Adventurers beruntung sekali bisa bertemu dengan narshark si Adventurers karena ternyata narshark ini sejatinya dia adalah hewan nokturnal. Ternyata narshark ini akan menghabiskan 70% harinya hanya untuk tidur saja. Dia akan lebih aktif pada waktu malam hari ataupun pada saat waktunya makan ya si Adventurers. Tidak hanya itu, sebenarnya dapat melihat di sisi tengah terdapat leopard shark. Wah, kakak Jack juga baru saja menyuapi Caudal Stingray. Nah, leopard shark ini juga salah satu biota ikonik yang ada di BXC. Warnanya cantik sekali, warnanya kecoklatan, lalu terdapat topeng hitam di area tubuhnya. Nah, ternyata leopard shark ini juga menjadi salah satu maskot dari BXC Adventurers. Dan itu tadi juga Galuh sudah menyebutkan ada penyu sisik. Kalau tadi si Adventurers mungkin lihat kita memiliki 2 penyu sisik yaitu berjenis kelamin betina si Adventurers. Lalu juga di sini kita memiliki ikan-ikan kecil lainnya. Terdapat ikan Kasmira, lalu juga ada golden trevally, ada giant trevally dan juga ada ikan kue rumpe di sisi atas. Ada ikan kakap putih dan ternyata mereka akan hidup berdampingan di si Adventurers. Nah, kira-kira ikan-ikan kecil yang di sini akan dimakan gak sih kakak Galuh sampai ikan-ikan yang besar? Nah, betul sekali si Adventurers, karena ternyata ikan-ikan berukuran besar ini tetap memiliki insting berburu alaminya dan kita tidak bisa menghilangkan insting tersebut si Adventurers. Bisa saja mereka memakan ikan-ikan kecil yang ada di sekitarnya, tapi si Adventurers jangan khawatir, di mana kakak diver memberikan atau membawa makanan yang pas atau sesuai untuk masing-masing biota. Di mana pemberian makannya dilakukan sebanyak 2 kali dalam 1 kali makan. Ikan-ikan ini dapat menghabiskan kurang lebih 15 hingga 20 kg makan si Adventurers. Tidak hanya itu saja, pada kolam ini juga kami sediakan koral serta ornamen agar ikan-ikan yang ada di akuarium ini tetap memiliki rumah atau tempat berlindung di si Adventurers. Jadi kemungkinan kecil saja untuk ikan-ikan kecil yang ada di sini bisa dikonsumsi ikan-ikan berukuran besar di si Adventurers. Betul sekali si Adventurers. Tidak hanya itu, kita juga memiliki giant grouper atau ikan kerapu nih si Adventurers. Ternyata ikan kerapu yang kita miliki ukurannya besar-besar sekali si Adventurers, melebihi 10 kg nih si Adventurers, 10 sampai 20 kg. Tapi kira-kira nih si Adventurers, kalau kita mendengar kata kerapu pasti tidak asing, langsung kepikiran sama makanan, betul atau betul? Betul. Biasanya ikan kerapu diapain si Adventurers? Dipepes? Dibakar? Wah, enak ya. Tapi ternyata si Adventurers ikan kerapu yang sudah besar sekali dapat si Adventurers lihat di sisi tengah. Nah, ternyata yang ukurannya sudah melebihi 15 kg, ternyata sudah tidak bisa lagi kita konsumsi si Adventurers. Ternyata cara makan ikan
akan membuka mulutnya lebar-lebar dan akan menyedot makanan yang ada di depannya. Ternyata dia ini sudah terkontaminasi oleh racun dari makanan yang ia makan. Nama racunnya yaitu ciguatoksin atau ciguateratoksin si Adventurers. Karena ternyata selain itu penglihatan ikan kerapu ini tidak sejelas kita, sehingga dia tidak bisa membedakan di si Adventurers mana makanannya, mana biota yang sudah terkontaminasi oleh racun si Adventurers. Betul sekali di sini Adventurers, di mana nantinya kedua kakak diver tidak hanya memberi makan pada area si teater saja, mereka juga akan beralih ke area lainnya di sini Adventurers, mulai dari tunnel, dome hingga yellow safari. Karena ternyata yang ada di depan kita saat ini belumlah sepenuhnya penghuni dari akuarium utama di sini Adventurers. Masih banyak sekali biota-biota lainnya yang bersembunyi di celah koral di area lain di sini Adventurers. Maka dari itu kakak diver